Ya, shalom Bapak Ibu Saudara ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua yang sudah antusias nih untuk belajar bersama tentang penulis Kristen yang bertanggung jawab. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan ya pemaparan modul PKB, tetapi pastinya Bapak Ibu Saudara harus membaca modulnya ya dengan lebih lengkap gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu Saudara bisa belajar dengan lebih detail lagi. Ya, langsung saja Bapak Ibu Saudara, pemaparan materi pada hari ini ada 5 dan ini adalah 5 pelajaran yang ada di dalam modul PKB. Jadi pelajaran pertama kita akan belajar tentang panggilan dan identitas penulis Kristen, lalu pelajaran 2 tentang karakter dan etika penulis Kristen, dan pelajaran yang ketiga kita juga akan belajar ya tentang dasar-dasar keterampilan menulis. Lalu yang pelajaran keempat tentang menghidupkan pesan firman pada era digital atau AI, dan pelajaran terakhir tentang menjadi suara Allah bagi generasi digital atau AI. Ya, langsung saja masuk ke pelajaran pertama Bapak Ibu Saudara tentang panggilan dan identitas penulis Kristen. Ya, setiap zaman itu melahirkan penulisnya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pada zaman kuno ya, tulisan itu kan ditulis di atas batu gitu ya, dan itu bisa bertahan sampai ribuan tahun. Lalu seiring perkembangan waktu masuk pada abad pertengahan gitu ya, muncul banyak karya-karya teologi dan juga tulisan-tulisan rohani, dan ini tuh membentuk sejarah gereja. Lalu semakin maju hingga pada hari ini kita sudah masuk kepada apa? Era digital ya. Dan kita semua pasti tahu kalau ada satu konten gitu ya yang diposting, itu pasti tidak akan butuh waktu lama ya, pasti sudah akan bisa menjangkau banyak sekali orang. Nah, cuman Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah apakah artinya dari penulis Kristen di tengah dunia yang perubahannya itu sangat cepat sekali? Ya, kita akan belajar terlebih dahulu ya tentang pengertian pelayanan literatur Kristen. Ya, pengertian pelayanan literatur Kristen ini adalah pemberitaan Injil Yesus Kristus melalui berbagai bentuk media tulisan, baik itu cetak maupun digital. Tujuannya apa? Untuk menolong orang itu bisa mengenal, memahami, dan juga mengalami kebenaran firman Allah, sehingga mereka itu bisa mengalami satu perubahan hidup. Nah, dalam definisi ini Bapak Ibu Saudara, ada dua hal ya, dua hal penting yang harus ditekankan. Yang pertama adalah isi, lalu media. Isinya apa? Berita Injil Kristus. Dan ini menjadi pusat dari setiap karya tulis Kristen. Lalu media ini menjadi sarana utama pemberitaan Injil. Bisa melalui lisan, bisa berupa teks maupun media ya berbasis teks. Bahkan sekarang itu banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara, ada video, ada naskah audio, artikel, e-book, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ya, pada era digital ini Bapak Ibu Saudara ya, jadi pelayanan literatur Kristen ini tidak terbatas hanya pada media cetak saja, tetapi isinya atau tulisannya itu bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk digital yang kreatif, dan juga bisa disebarkan itu secara viral gitu ya. Bahkan bisa dikontekstualkan dalam berbagai platform digital. Nah, ini tuh menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara bagi para penulis Kristen. Bagaimana kita itu bisa menulis dengan bijak, dengan bertanggung jawab, dan juga relevan di tengah arus informasi yang cepat dan seringkali dangkal gitu ya. Ya, lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi visi dari pelayanan literatur Kristen ya? Visi ini berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, videre gitu ya, artinya melihat. Jadi visi pelayanan literatur Kristen adalah melihat pelayanan penulis ini dari sudut pandang Allah. Ya, visi yang pertama itu mengikuti teladan Allah ya. Jadi Allah sendiri memakai tulisan untuk menyatakan firman-Nya. Kalau kita baca di Keluaran pasal 24 dan juga 31 ya, hukum dan perintah itu ditulis oleh Allah itu di loh batu. Bahkan setelah Musa memecahkannya ya, Allah itu kembali memerintahkan agar Musa itu menuliskannya lagi, ya itu ada di Keluaran pasal 34. Jadi di sini ya, tindakan ini tuh menegaskan bahwa Allah itu sebenarnya menganggap tulisan itu sebagai sarana penting bagi manusia untuk menjaga dan mewariskan kebenarannya. Ya, lalu visi yang kedua memenuhi kebutuhan umat Allah. Penulis Kristen itu melihat bahwa bahwa tulisan ini adalah wadah ya, kasih karunia yang menolong umat itu bisa hidup di dalam kebenaran, dan mereka itu bisa membangun kembali relasi mereka itu dengan Allah dan juga sesama. Ya, lalu visi yang ketiga yaitu menghadirkan transformasi hidup di dunia digital. Di tengah derasnya arus informasi saat ini ya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu melihat dunia digital itu bukan lagi sebagai ancaman gitu ya, tetapi justru menjadi satu ladang baru
untuk misi gitu ya. Menjadi satu tempat di mana firman Tuhan itu bisa menjangkau jiwa. Karena itu tulisan Kristen itu dapat menghadirkan terang Kristus di ruang digital untuk bisa mengubah hidup dan memberi pengharapan yang kekal. Ya, untuk bisa mewujudkan visi tersebut Bapak Ibu pasti kita butuh misi ya. Apa saja gitu. Nah, misi pelayanan literatur Kristen itu didasarkan pada 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 yang menegaskan bahwa tulisan itu diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, misi yang pertama, menulis yang berakar pada firman Allah. Ya, jadi setiap tulisan Kristen harus berdasar pada kebenaran Alkitab. Bukan opini, bukan sensasi dunia gitu ya. Jadi misi penulis Kristen ini tuh menghadirkan suara Allah pada zaman yang serba digital ini. Supaya pembaca itu bisa kita tolong untuk mengenal Kristus yang Allah utus sebagai pusat dari keselamatan manusia. Lalu misi yang kedua, menolong pertumbuhan rohani. Ya, tulisan Kristen ini menjadi alat pemuritan untuk menolong umat bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya, lalu misi yang ketiga, membawa kembali kepada Allah. Ya, tulisan Kristen harus menuntun pembaca untuk berjumpa dengan kasih Kristus, mengalami pertobatan, dan kembali berelasi dengan Allah. Ini bisa dikatakan ya, bahwa pelayanan literatur Kristen ini itu adalah panggilan untuk menjadi satu sarana pemuritan ya. Lalu misi yang keempat, membuka ladang penjangkauan baru. Ya, pada era digital ini dunia yang sangat cepat ini ya perubahannya, misi Allah itu bisa menemukan bentuk yang baru dan juga peluang untuk bisa menjangkau jiwa itu dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dunia maya bukan lagi ancaman ya tadi saya bilang, tetapi menjadi ladang misi global. Kenapa? Karena jutaan orang itu ada di sana. Mereka mencari makna hidup, mencari jawaban, bahkan mereka itu mencari pengharapan. Jadi di sini ya kita harus benar-benar menggunakan teknologi ini untuk menjangkau ya. Kita pakai secara bijak tanpa mengorbankan dari esensi kebenaran firman Tuhan. Ya, lalu apa yang menjadi dasar teologis dan tujuan pelayanan menulis? Ya, yang pertama, Allah memerintahkan menulis sejak awal. Kenapa? Kan sebenarnya dalam rencana keselamatan Allah ya, menulis ini bukan sekedar sarana komunikasi, tetapi bagian dari misi Allah. Ya, pada saat itu Musa diperintahkan untuk menuliskan firman Allah. Lalu setelah itu para nabi pun juga diperintahkan untuk menuliskan nubuat sebagai satu kesaksian bagi generasi berikutnya. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tulisan ini menjadi bukti ya bahwa Allah itu tidak hanya berbicara, tetapi juga menulis agar firman-Nya itu tetap bisa diingat, bisa diajarkan, dan juga ditaati oleh umat-Nya sepanjang zaman. Ya, lalu dasar teologis yang kedua, puncak pewahyuan dalam Yesus Kristus. Puncak dari penyataan Allah adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam diri Kristus ya, firman Allah itu bukan hanya tertulis, tetapi hidup dan berinkarnasi di tengah manusia. Ya, karena itu pada hari ini ya Bapak Ibu Saudara, penulis Kristen itu dipanggil untuk bisa menghadirkan firman Allah dalam bahasa, dalam bentuk, dan juga konteks yang bisa dimengerti oleh generasi masa kini. Ya, lalu berikutnya dasar teologis yang ketiga ya, tulisan sebagai sarana kesaksian, pengajaran, dan juga pemberitaan. Tulisan adalah alat yang dipakai Allah untuk melestarikan kebenaran lintas zaman. Jadi melalui tulisan Bapak Ibu Saudara, kebenaran tidak hanya diucapkan ya, tetapi juga akan diturunkan untuk generasi yang selanjutnya. Ya, lalu berikutnya dasar teologis yang keempat, peran Roh Kudus dalam tulisan Kristen. Ya, Roh Kudus adalah pribadi yang mengilhamkan kitab suci ya, ada di dalam 2 Timotius ya, pasal 3 ayat 16. Ya, jadi literatur Kristen, pelayanan penulisan gitu ya, itu adalah pelayanan rohani yang tidak bisa dipisahkan dari karya Roh Kudus. Kenapa? Karena dengan pimpinan Roh Kudus, penulis itu akan bisa menulis dengan hikmat dan pengertian Allah. Menulis bisa dengan hati yang murni dan tujuan yang benar, yaitu memuliakan Allah, dan pastinya tulisan itu akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu dasar yang terakhir adalah dasar teologis tidak pernah berubah pada era digital. Ya, pada era digital ini, media itu boleh berganti ya Bapak Ibu Saudara, tetapi dasar teologisnya tidak pernah berubah. Misi Allah itu tetap sama. Firman-Nya harus diberitakan dan ditulis agar dunia itu bisa mengenal Kristus.
Ya, lalu kita perlu tahu juga nih, apa yang menjadi kekuatan dari pelayanan literatur Kristen ya. Mengapa tulisan itu bisa menjadi alat penting dalam karya Allah? Ya, yang pertama, karena tulisan itu punya daya tahan dan dampak jangka panjang ya. Jadi, kalau kata-kata itu ya dituliskan dengan iman dan juga dengan kebenaran, itu dapat menembus waktu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita ini ya ingat tulisan dari para bapak gereja seperti Augustinus gitu ya, atau para reformator seperti Luther atau Calvin gitu ya, tulisan mereka ini benar-benar membentuk iman gereja hingga hari ini. Ya, jadi kalau anggaplah sebuah pena gitu ya, itu dipakai oleh Tuhan, itu bisa memiliki dampak yang tidak akan pernah pudar ya, walaupun generasinya pun sudah berubah. Ya, lalu yang kedua, kekuatannya apa dalam tulisan ini? Punya daya jangkau lintas budaya dan generasi. Ya, tulisan ini melampaui batas ruang dan waktu, menembus batas generasi ya. Jadi apa yang sebenarnya kita tulis pada hari ini akan menjadi warisan iman bagi anak cucu kita. Kalau Bapak Ibu Saudara update status atau posting di media sosial ya, atau bikin konten Kristen ya, ini sebenarnya kita itu sedang membuat satu warisan iman bagi anak cucu kita ya. Ya, lalu yang ketiga, tulisan itu mempunyai daya transformasi oleh iman. Jadi ketika firman Allah dipadukan dengan pena yang taat, Roh Kudus yang bekerja melampaui logika manusia, menyentuh hati, membuka pikiran, ya, maka tulisan ini akan bisa apa? Mengubah hidup pembacanya. Ya, ada sebuah buku ya berjudul Pilgrim Progress, ini karya John Bunyan ya. Buku ini tuh ditulis ketika dia berada di dalam jeruji besi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tulisan dia ini ya, buku ini itu bisa menjelajahi dunia. Sudah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa dan juga menuntun jutaan jiwa ini bisa memahami perjalanan iman mereka kepada Kristus. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, kekuatan pelayanan penulis Kristen yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menjadi penulis Kristen berarti menyadari bahwa pena, keyboard, atau layar yang digunakan ini adalah alat misi di tangan Allah ya. Kita itu bukan sekedar orang Kristen yang menulis ya, cuman melakukan kegiatan menulis, bukan ya. Kita itu adalah saksi Kristus yang dipanggil untuk menulis. Karena menulis adalah panggilan, menulis adalah pelayanan, menulis adalah warisan bagi generasi berikutnya. Ya, kita masuk pelajaran 2 Bapak Ibu Saudara tentang karakter dan etika penulis Kristen ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya pada era digital ini tuh siapapun tuh bisa menulis Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka bisa membagikan konten tuh cepat gitu ya, dalam sekejap gitu. Namun pertanyaannya tuh sebenarnya bukan tentang masalah apa yang kita tulis gitu ya, tetapi dengan karakter seperti apa kita itu menulis. Ya, kita perlu tahu nih, penulis Kristen pada era digital ya, penulis Kristen harus tahu apa yang berubah dan juga apa yang tidak berubah. Ya, perubahan media itu sebenarnya hanya soal format ya Bapak Ibu Saudara, karena adanya teknologi, tren, gaya komunikasi juga terus berubah gitu ya. Kalau dulu dari kertas ke layar, terus juga dari surat yang panjang gitu ya, kalau masih era 90-an atau sebelumnya pasti sering nulis surat panjang ya. Itu aja sekarang sudah jadi apa? Pesan yang singkat gitu ya. Jadi perubahan media ini cuma soal format, tetapi motivasi dan misi itu tetap sama Bapak Ibu Saudara, untuk memuliakan Tuhan dan menuntun orang kepada kebenarannya. Lalu yang kedua, menulis untuk kebenaran versus sekedar konten. Ya, kita harus bisa membedakan hal ini ya Bapak Ibu. Karena apa? Penulis Kristen itu tidak sekedar membuat konten atau memproduksi konten, tetapi dia memberi kesaksian hidup dan mengisi jiwa manusia. Jadi kalau sekarang ya semua platform banyak ya, kita bisa membuat konten di mana saja. Ini sebenarnya menulis tuh bukan soal kita itu mengisi ruang digital, tetapi terutama untuk apa? Untuk kita itu mengisi jiwa manusia dengan sesuatu yang kekal, dengan sesuatu yang benar. Ya, lalu yang ketiga, menulis di tengah budaya post-truth. Kita hidup pada zaman post-truth ya, ketika emosi, opini pribadi itu seringkali dianggap lebih penting ya daripada kebenaran objektif. Bahkan tulisan itu tidak lagi diuji apakah tulisan ini benar gitu ya, tetapi lebih ke apa? Oh, aku suka dengan tulisan ini. Jadi lebih ke masalah suka gitu ya, bukan kebenarannya. Nah, penulis Kristen itu dipanggil untuk menjadi suara yang berbeda, bukan ikut arus yang tidak baik atau arus yang melawan kebenaran, bukan, tetapi harus menjadi suara yang berbeda yang menghadirkan kebenaran dengan kasih dan juga hikmat. Ya, lalu selanjutnya, apa yang menjadi identitas dan karakter penulis Kristus?
Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuat tulisan ya, itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pribadi kita. Karena itu, penulis Kristen itu harus punya hubungan pribadi dengan Kristus. Tanpa hubungan pribadi yang intim dengan sumber hidup, tulisan kita itu hanya akan menjadi rangkaian kata tanpa roh gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu yang kedua, penulis Kristen harus hidup rohani dan memiliki karakter Kristus. Penulis Kristen dipanggil bukan hanya untuk menulis hal yang benar. Kalau kita dengar, oh hal yang benar, oh ya pasti benar gitu. Tetapi tidak hanya ini saja Bapak Ibu Saudara, tetapi juga kita harus hidup dengan benar. Kita harus hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena yang kita tulis itu ya Bapak Ibu, itu menjadi satu cermin gitu ya, siapa kita. Karena Kristus di dalam kita, harusnya yang kita tulis itu juga mencerminkan Kristus yang kita wakili. Ya, lalu yang ketiga, penulis sebagai saksi, bukan sekedar pencatat. Penulis Kristen ini tidak cuma mencatat ide saja gitu ya, tetapi kita itu membawa berita sukacita Kristus. Bahkan identitas penulis Kristen itu tidak diukur dari jumlah pembaca. Wah, view-nya banyak sekali. Terus kita merasa kita sudah benar-benar jadi penulis Kristen. Bukan ya, tetapi apakah ketika kita menulis, kita itu menjadi saksi hidup dalam Kristus. Kita itu mencerminkan Kristus. Nah, ini menjadi satu hal yang penting karena ketika karakter dan relasi dengan Tuhan ini menjadi pusat, maka setiap kata ini akan menjadi alat yang dipakai Allah untuk bisa menyentuh dunia. Berikutnya tentang spiritualitas penulis di dunia digital. Ya, menulis bagi penulis Kristen ini bukan sekedar aktivitas ya atau kegiatan intelektual saja Bapak Ibu, tetapi menulis literatur Kristen adalah pekerjaan hati yang memiliki kedalaman spiritual. Ya, jadi kita mesti punya perspektif ya bahwa menulis ini tuh sebagai satu disiplin rohani. Menulis bagi penulis Kristen itu menjadi satu latihan rohani yang berakar pada relasi dengan Allah. Banyak penulis besar seperti Henry Nouwen atau Corrie ten Boom ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sering ya dengar mereka gitu ya. Mereka ini menjadikan menulis itu menjadi suatu bentuk doa yang hidup. Jadi dalam mereka mengalami satu keheningan di dalam doa, mereka menulis, lalu mereka bisa bertemu dengan Allah, berelasi dengan Dia gitu ya. Jadi mereka ini bukan hanya menyusun kata-kata, yang penting nanti sudah jadi tulisannya, bukan ya, tetapi dengan mereka punya relasi yang pribadi dengan Tuhan, lalu mereka itu bisa membuat satu karya yang itu memang bisa mencerminkan Kristus. Ya, jadi kalau bisa dibilang ya ada sebuah istilah ini ya, jadi liturgi gitu ya. Jadi penulis Kristen ini melakukan doa dulu, lalu mereka ini menonaktifkan media sosial gitu ya, nggak ada gangguan. Lalu mereka ini bisa menulis misal dalam waktu 1 jam gitu ya, dan benar-benar itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu yang kedua, menjaga hati dan fokus di tengah distraksi digital. Ya, dunia digital ini adalah lautan distraksi ya, banyak sekali notifikasi, banyak sekali berita, komentar masuk, pesan gitu ya, bahkan opini-opini, wah banyak sekali gitu ya. Tetapi jika hati penulis Kristen tidak dijaga, ya rohani kita ini akan kehilangan kedalamannya, akan menjadi dangkal, reaktif gitu ya. Bahkan kadang bisa juga emosional gitu ya. Makanya penulis Kristen ini harus belajar disiplin batin, mematikan notifikasi, menenangkan pikiran, dan juga menulis dari keheningan rohani. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini saya pikir sangat penting sekali ya di tengah banyaknya distraksi, kita perlu belajar untuk bisa mendisiplin batin kita gitu ya. Ya, jadi kalau bisa dibilang tuh seperti liturgi menulis gitu ya. Berdoa sebelum menulis, menutup media sosial, lalu menulis dalam keheningan selama 1 jam gitu ya, supaya tulisan kita itu juga hasilnya baik. Ya, lalu yang ketiga, belajar dari penulis Alkitab. Ada Musa, ada Paulus, dan juga ada Yohanes ya. Musa menulis hukum dan sejarah. Dan ini menjadi fondasi bagi iman Israel ya. Lalu Paulus menulis surat-suratnya untuk meneguhkan jemaat. Ini di tengah Di tengah pergumulan iman. Dan juga Yohanes menulis Injil, menulis kitab Wahyu untuk menyatakan kasih dan juga pengharapan kekal di tengah penganiayaan. Jadi Allah memakai para penulisnya dengan satu tujuan,
yaitu apa? Menyatakan kebenarannya ya, menyatakan kebenarannya supaya kebenarannya ini tuh bisa ya, bisa didengar ya, bisa ditangkap gitu ya oleh banyak orang gitu ya, bahkan sampai lintas generasi sekalipun. Jadi setiap penulis Kristen zaman ini kita itu dipanggil gitu ya untuk menulis bagi generasi digital, menyampaikan suara Allah dengan format dan gaya yang dapat juga menjangkau dunia modern. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita selain punya disiplin, menjaga hati, fokus belajar dari penulis Alkitab, kita pun juga harus tahu ya apa yang menjadi prinsip dan juga etika dari dunia digital ini ya. Ya, penulis Kristen perlu memiliki kompas etika yang berpusat pada Kristus ya. Jadi etika ini sebenarnya bukan hanya bicara soal boleh atau tidak boleh ya, tetapi soal siapa yang kita wakili dalam setiap kata yang kita tulis. Ya, karena itu yang pertama, menulislah dengan hati. Penulis Kristen tahu ya bahwa tulisan sejati lahir dari hati yang beribadah. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kita itu menulis dengan hati yang murni gitu ya. Menulis bukan untuk dipuji, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Menulis bukan untuk supaya kita itu menang argumen debat gitu ya, tetapi untuk menyatakan kasih dan juga kebenaran. Dan juga menulis bukan untuk membangun citra diri gitu ya, biar terkenal gitu ya. Tetapi supaya apa? Supaya memuliakan Kristus. Lalu yang kedua, tanggung jawab etis. Plagiarisme, sumber, dan juga integritas ya. Dalam dunia digital, kata-kata itu mudah disalin. Namun bagi penulis Kristen, kejujuran adalah bentuk ibadah. Jadi kita harus memberikan ya, misal memberi kredit kepada sumber ide atau kutipan yang kita pakai di tulisan kita, memeriksa fakta sebelum membagikan, bahkan menjaga keaslian suara gitu atau pengalaman kita gitu ya. Ya, Paulus sendiri memberi teladan ya dalam surat-suratnya, bahkan dia sering mention gitu ya rekan sepelayanannya gitu ya, dengan rendah hati dia bilang gitu ya, menyebutkan nama rekan-rekannya, ada Timotius, ada Silas, ada Priscilla, ada Lukas gitu. Itu dia sebutkan gitu di dalam surat-suratnya. Lalu yang ketiga, menyadari jejak digital ya. Penulis Kristen harus sadar bahwa setiap posting kesaksian adalah kesaksian yang tertulis gitu ya. Kita itu perlu memikirkan bahkan ya sebelumnya 3 hal sederhana ya sebelum kita itu menulis atau kita membagikan konten. Pikirkanlah, apakah tulisan ini itu benar? Apakah tulisan ini itu membangun? Apakah konten ini itu mencerminkan Kristus? Ya, pikirkan 3 hal sederhana ini ya Bapak Ibu Saudara, karena apa yang kita tinggalkan di jejak digital, apa yang kita tinggalkan di media sosial itu pasti akan ada jejaknya Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itu menulis pada era digital ini memang ada banyak tantangannya, cepat, penuh distraksi, banyak godaan gitu ya untuk mencari perhatian. Tapi kita harus ingat, penulis Kristen itu dipanggil untuk tetap berakar dalam Kristus, menulis dengan hati yang kudus dan berjalan dengan kompas etika yang benar. Kita adalah apa? Saksi Kristus yang membawa terang lewat kata. Jadi ketika kita menulis ya, kita itu bukan meninggalkan jejak diri kita, tetapi untuk menorehkan jejak Allah dalam hati pembaca. Ya, kita masuk ke dalam pelajaran 3 Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang dasar-dasar keterampilan menulis ya. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, pada era digital atau ya ini ya Bapak Ibu, kita pasti ini ya sangat sadar betul ya, tulisan itu bisa dalam banyak bentuk, dalam banyak format gitu ya. Bahkan kita itu kadang sampai terheran-heran ya, wah ini bagus sekali kontennya, kok bisa ya bikin seperti ini gitu ya. Kadang sampai seperti itu. Tetapi prinsip dasar menulis itu tetap sama. Pikiran terstruktur, ditulis dengan sikap yang berintegritas, dan juga disampaikan dengan hikmat. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa kita itu perlu ya untuk membuat tulisan dengan sistem yang terstruktur? Sebenarnya maksudnya apa gitu tulisan terstruktur? Ya, tulisan yang terstruktur itu adalah tulisan yang disusun dengan urutan ide yang logis, jelas, dan saling mendukung. Sehingga pembaca itu dapat mengikuti alur pemikiran penulis tanpa kebingungan. Ya, ini pasti akan sangat menguntungkan kita dan juga apa? Pembaca, karena mereka akan bisa menangkap pesannya itu dengan tepat gitu ya. Lalu yang kedua, mengapa tulisan yang terstruktur itu penting? Pertama, membantu penulis untuk bisa berpikir jernih dan fokus. Karena kalau tulisannya itu punya struktur yang baik, maka fokus tulisannya pun juga tidak akan melebar kemana-mana ya. Tetap akan fokus pada tujuan yang semula. Ya, lalu yang kedua, membuat pembaca itu bisa memahami pesan dengan mudah. Tulisan yang terstruktur itu menjembatani pikiran penulis dengan pembaca.
Supaya apa? Supaya yang disampaikan ini tuh bisa jernih gitu ya, bagus gitu, dan itu pesannya tepat juga. Ya, berikutnya, bagaimana kita bisa membuat tulisan ya? Kita juga harus tahu langkah-langkah dari dasar menulis ini ya. Langkah yang perlu disusun supaya kita itu memiliki hati yang benar, pikiran yang terarah, dan juga hasil yang terukur. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara ya, ada hal penting ya. Yang pertama persiapan hati dan juga tujuan. Tulisan yang baik lahir dari hati yang benar di hadapan Tuhan dan punya tujuan yang jelas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, langkah pertama bukan mengambil pena gitu ya, atau bukan membuka laptop, tetapi apa? Berdoa. Jadi kita harus menundukkan hati kita supaya apa? Tuhan menuntun pikiran, Tuhan menuntun perasaan kita, sehingga kita itu bisa menuliskan apa yang Tuhan inginkan. Ya, lalu setelah itu kita juga harus memikirkan ya, audiennya siapa nih? Kalau kita bisa menentukan, oh ini tulisan untuk anak, oh ini untuk remaja gitu, pasti kita akan bisa menyesuaikan ya, baik bahasanya, panjang pendeknya gitu ya, supaya bisa ditangkap dengan baik. Ya, lalu yang berikutnya persiapan ide dan bahan. Ya, tulisan yang baik tidak muncul dari kekosongan, tetapi dari ide yang matang dan juga dari bahan yang cukup. Karena itu perlu dilakukan apa? Riset atau kumpulkan ide atau bahan. Ya, karena dengan kita mengumpulkan ide bisa dari membaca, bisa dari kita itu membuat wawancara gitu ya dengan teman kita atau bahkan dengan AI sekalipun ya, itu juga bisa menjadi ide atau bahan. Lalu susun kerangka tulisan. Kerangka ini akan membantu kita untuk membuat alur logis tulisan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan bisa menghindari pengulangan kata atau mungkin pengulangan ide bahkan ya, dan juga bisa tetap menjaga fokus. Ya, lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu apa? Harus ditulis ya, harus dibikin gitu ya. Jadi nggak cuma doa ngumpulin ide habis itu sudah selesai, enggak ya. Harus ditulis. Jadi setelah hati dan bahan siap, saatnya kita menulis dengan sepenuh hati. Tulis dengan bahasa yang hidup dan bermakna. Tulisan yang baik itu nggak cuma memberi informasi aja Bapak Ibu Saudara, tetapi juga apa? Menggugah. Ya, juga menggugah dan juga menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang hangat dan juga alami. Jadi bayangkan ketika kita menulis itu kita benar-benar seolah-olah berbicara langsung gitu ya dengan pembacanya. Lalu yang kedua, edit dan revisi. Jangan buru-buru menganggap tulisan kita itu selesai. Sekali bikin, doh ini udah selesai nih, siap untuk diluncurkan gitu ya. Enggak. Tetapi tulisan pertama itu adalah draft mentah. Jadi menulis ini proses berulang. Dari kita menulis, kita baca lagi, kita perbaiki lagi gitu ya. Bahkan kita perlu melibatkan orang lain bahkan untuk membaca tulisan kita dan tanya feedbacknya seperti apa. Itu juga perlu. Lalu yang ketiga, publikasikan dan doa syukur. Setelah tulisan kita siap ya, itu harus dibagikan. Kadang-kala itu ada penulis ya yang merasa nggak siap gitu ya. Jadi sudah menulis, wah ini kurang sempurna. Akhirnya nggak jadi dipublikasikan. Dibikin lagi sampai akhirnya nggak pernah dipublikasikan ya. Jadi tulisan yang siap dibagikan, publikasikan dengan kerendahan hati. Lalu setelah itu ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena apa? Tuhan telah menyertai kita di dalam membuat karya tulis dan kiranya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Berikutnya ragam tulisan. Apa saja? Mungkin dari kelima ini Bapak Ibu Saudara pernah membuatnya? Ya, yang pertama tulisan pengajaran. Ini contohnya bisa berupa artikel atau renungan. Jadi karena namanya pengajaran berarti tujuannya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan menolong pertumbuhan rohani pembacanya. Lalu yang kedua, tulisan inspiratif dan kesaksian hidup ya. Jadi tulisan ini berfokus pada pengalaman nyata bersama dengan Tuhan. Ciri-cirinya apa ini kira-kira ya, tulisan inspiratif? Pastinya apa? Berupa pengalaman pribadi, berupa pergumulan, dan juga bahkan kalau penulis itu mengalami mujizat dari Tuhan ya, itu juga bisa ya disampaikan gitu. Lalu diceritakan dengan jujur, dengan rendah hati, bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan pastinya apa? Mengandung pesan rohani. Dan inilah yang akan menguatkan iman pembaca. Ya, lalu berikutnya tulisan apologetis dan juga kontekstual. Ya, tulisan ini
bertujuan untuk menjelaskan dan mempertahankan iman Kristen dengan cara yang logis, jelas, dan juga relevan. Mungkin ada yang pernah bikin kali ya. Ya, jadi tulisan ini tuh sebenarnya ciri-cirinya cukup jelas ya. Argumentasinya itu rasional, itu sangat kuat, terus isu-isu tertentu, tapi dari perspektif firman Tuhan ya. Lalu bisa berupa menjawab pertanyaan atau keraguan iman yang muncul di tengah masyarakat. Dan di dalam tulisan apologetis ini tuh gaya bahasa yang biasanya digunakan itu cerdas, kritis gitu ya. Tetapi sebenarnya itu penuh kasih dan juga hikmat. Ya, lalu yang keempat, tulisan fiksi Kristen. Ya, tadi saya lihat ada Bu Sally ya. Saya pikir ini Bu Sally salah satu yang getol gitu ya menulis fiksi Kristen ya. Jadi fiksi Kristen di sini itu tujuannya untuk menyampaikan kebenaran rohani ya melalui kisah imajinatif. Jadi bisa berupa cerita, novel, bisa juga berupa drama gitu ya. Jadi pastilah ya ciri-cirinya ada tokoh, ada konflik, ada alur cerita gitu yang bisa diikutin dan itu menarik gitu ya. Lalu mengandung pesan moral. Pesan moralnya ini juga jelas gitu ya. Bahkan pesan spiritualnya itu bisa nyata. Dan ini tidak dengan gaya yang selalu mengkhotbahkan gitu ya, tetapi benar-benar nilai-nilai Kristen itu bisa mengalir secara alami di dalam cerita. Berikutnya tulisan kreatif. Ya, tulisan kreatif ini tuh sebenarnya memberi satu kesempatan ya atau peluang baru yang cukup besar gitu ya bagi penulis Kristen untuk bisa menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang segar, dengan cara yang menarik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang perhatikan ya banyak sekali ada apa? Ada podcast Kristen, juga ada video reels, ada cerita pendek yang interaktif gitu ya, dan banyak yang lainnya gitu ya. Jadi ciri-cirinya sebenarnya ini karena kreatif ya, berarti harus menuntut apa? Menuntut kepekaan ya, kepekaan dalam tren, dalam daya cipta, tetapi tidak meninggalkan kedalaman rohani. Dan meskipun kesannya itu kayak singkat gitu ya, atau ringan gitu ya, tetapi sebenarnya ini menyampaikan satu kebenaran yang alkitabiah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kesempatan menulis bagi para penulis Kristen ini sebenarnya sangat terbuka luas ya pada era digital ini. Namun kita juga harus sadar ya, kesempatannya itu luas, terbuka besar gitu ya, tetapi godaannya juga semakin besar gitu ya. Bahkan kecepatan itu bisa menggantikan kedalaman dan popularitas itu menggeser ketulusan. Jadi kadang orang berpikir, wah yang penting populer gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh atau punya tujuan dan motivasi yang benar, itu juga tidak ada gunanya gitu ya. Karena itu penulis Kristen perlu kembali kepada prinsip dasar. Menulis dengan hati yang berdoa, pikiran yang terstruktur, dan juga punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita gunakan teknologi, tetapi biarlah Tuhan yang tetap menjadi penggerak utama di balik setiap kata yang kita tuliskan. Ya, kita akan masuk ke dalam pelajaran 4. Kita akan belajar tentang menghidupkan pesan firman pada era digital atau AI. Di pelajaran yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ya bagaimana menjadi penulis yang menghadirkan firman yang hidup di tengah dunia yang serba instan, dangkal, dan apa? Bising ya. Banyak sekali nanti mungkin Bapak Ibu Saudara kalau mengamati WhatsApp masing-masing sehari berapa chatting gitu ya yang masuk, pasti banyak sekali ya. Ya, jadi ini salah satu aja, salah satu kebisingan gitu ya. Itu baru di satu aplikasi ya, belum yang lainnya gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menyampaikan pesan rohani yang hidup, relevan dan kontekstual di tengah-tengah dunia yang tadi ya, yang dangkal, yang bising, yang serba instan gitu ya. Bagaimana supaya pesan yang kita tulis itu bisa betul-betul memberikan kehidupan dan bukan sekedar pesan yang memenuhi layar saja. Ya, gimana nih caranya? Yang pertama, tulisan rohani yang kita buat itu adalah tulisan rohani yang hidup, yang berasal dari firman yang hidup. Ya, jadi kekuatan tulisan rohani ini bukan terletak pada keindahan gaya bahasanya ya. Jadi kadang orang itu menulis, wah bagus sekali kalimatnya gitu ya, bagus sekali nih bahasanya gitu ya, sampai bisa sangat etis gitu ya. Tetapi kalau itu tidak berdasar atau tidak berasal dari firman yang hidup, ya ini akan
kurang gitu ya, akan kurang berdampak gitu, terutama bagi pertumbuhan rohani. Karena itu, kedalaman perjumpaan penulis dengan Tuhan ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Karena apa? Kekuatan sebuah tulisan rohani itu sebenarnya berasal atau berakal dari hal ini. Tulisan rohani kan bukan sekedar rangkaian kata-kata ya Bapak Ibu, bahkan kata-katanya indah gitu ya, tetapi sebenarnya menjadi saluran kehidupan yang terus mengalir dari firman Tuhan itu sendiri. Ya, lalu yang kedua, tulisan yang hidup lahir dari relasi pribadi dengan Tuhan. Adanya doa, adanya perenungan, dan juga pengalaman iman, ini menjadi sumber daya rohani yang bisa menghidupkan kata-kata seorang penulis Kristen. Jadi ketika seseorang menulis, itu bukan hanya dengan pikirannya, tetapi dengan hati yang sudah disentuh oleh firman Tuhan. Jadi tulisan yang lahir dari doa ini bisa membawa pembaca tersentuh oleh kasih dan juga kebenaran Tuhan. Jadi sangat menariknya begini Bapak Ibu Saudara ya, menurut saya ya, menjadi penulis Kristen yang bertanggung jawab, kita sendiri mendapatkan berkatnya, kita sendiri mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita sendiri sudah disentuh oleh kasih Tuhan, dan kita itu diberi kesempatan besar bagi Tuhan untuk menyalurkan itu kepada para pembaca gitu ya, melalui tulisan yang kita bikin. Ini menjadi satu hal yang sangat-sangat istimewa ya, khususnya bagi para penulis Kristen. Ya, lalu yang ketiga, tulisan yang relevan itu peka dengan kebutuhan zaman. Dunia digital dan kemajuan AI saat ini tuh mengubah banyak sekali ya cara manusia berpikir, berkomunikasi, bahkan mencari makna hidup. Kalau sekarang ya ada masalah gitu, mungkin banyak orang langsung tanya AI ya, tanya, aku punya masalah ini gitu ya, langsung larinya tuh ke sana gitu ya. Dan ini menjadi satu tantangan juga ya bagi para penulis Kristen, karena para pembaca yang sekarang hidup di tengah derasnya arus informasi ini ya, mereka bising ya, di device mereka itu banyak notifikasi, tetapi bisa jadi hati mereka itu sepi ya. Ada kesepian yang dalam yang mungkin orang lain tuh nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa melihatnya. Lalu juga kita itu banyak sekali berita, informasi, tetapi bisa jadi ada banyak orang itu yang mengalami kebingungan moral ya, mereka itu menjadi semakin kabur gitu, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Dalam situasi yang seperti ini, penulis Kristen itu dipanggil untuk menulis tentang firman dan menulis kepada dunia yang sedang berubah. Jadi ini sangat bisa jadi satu anugerah, bisa jadi satu tantangan, tetapi kita harus benar-benar memakai kesempatan ini untuk bisa menyuarakan suara Tuhan dengan jelas Bapak Ibu Saudara di tengah hiruk pikuknya dunia digital ini. Ya. Lalu berikutnya, yang keempat, tulisan yang kontekstual menyuarakan firman kekal dengan cara yang segar. Di tengah dunia digital yang penuh distraksi dan juga kebisingan ini, penulis Kristen ini perlu mencari bentuk komunikasi yang segar, tetapi juga relevan gitu ya, agar pesan kebenaran firman Tuhan ini tetap terdengar jelas. Jadi bentuk itu boleh menyesuaikan zaman Bapak Ibu Saudara, boleh berubah gitu ya, media boleh berubah gitu. Tetapi isinya harus tetap memancarkan kuasa dan kemurnian Injil, karena ini yang menjadi kekuatannya. Lalu yang kelima, tujuan akhir tulisan adalah menunjukkan sang firman. Tujuan tertinggi dari setiap tulisan rohani bukanlah membuat pembaca itu kagum kepada penulisnya, bukan kagum pada kita gitu ya, tetapi harus menuntun mereka itu semakin mengenal Kristus, harusnya semakin kagumnya kepada Kristus, bukan kepada kita. Ya, jadi seorang penulis Kristen yang sejati itu sadar ya bahwa dirinya bukanlah pencipta cahaya. Kita itu bukan yang menciptain cahaya, tetapi kita itu sebenarnya hanyalah pembawa terang. Kita hanyalah alatnya Tuhan. Kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyalakan hati orang lain dengan apa? Dengan kasih Tuhan, ya dengan cahayanya Tuhan gitu ya. Agar para pembaca itu bisa mengenal kasih dan juga ingin mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam dunia digital ini ya, penulis Kristen itu juga harus punya prinsip komunikasi yang tepat. Karena eranya digital ya prinsip komunikasinya juga harus sesuai gitu ya. Jadi kalau era digital ini memang mengubah cara orang itu membaca dan juga menerima pesan ya.
Penulis Kristen pun seharusnya juga perlu belajar gitu ya untuk berkomunikasi dengan cara yang benar, tetapi tetap segar dan juga sesuai dengan budaya digital. Jadi istilahnya biar relevan gitu ya. Yang pertama, singkat tetapi bermakna. Dunia digital ini kan menuntut kejelasan dan juga fokus. Jadi supaya tulisan rohani ini lebih kuat gitu ya, kita itu harus punya pola. Polanya apa? Ada 3 ya ini ya. Pertama hook, ini untuk membuka, untuk menjadi satu yang bisa menarik perhatian pembaca. Jadi di dunia digital perhatian orang itu kan nggak bertahan lama ya, paling cuma beberapa detik aja gitu. Jadi hook itu pun harus langsung mengait pembaca supaya apa? Supaya mereka itu mau terus membaca. Lalu yang kedua heart, isi yang menyentuh dan juga menggerakkan hati. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah tulislah dengan hati yang telah disentuh oleh Tuhan agar bisa menyentuh hati orang lain. Jadi ciri-cirinya sebenarnya ya salah satunya ini adalah suara kebenaran Alkitab itu tuh jelas gitu dan bisa diterapkan. Jadi kenapa kok bisa gitu? Karena disampaikan dengan bahasa yang empatik gitu ya, bukan menggurui. Ya, lalu juga bisa berupa cerita pribadi, pengalaman iman, dan pastinya ini akan membangun hubungan emosional. Jadi pembaca itu merasa dipahami, merasa disentuh, dan juga mereka itu merasa dikuatkan, bukan oleh kita ya, tetapi oleh firman Tuhan. Ya, lalu yang ketiga ya, pola ketiga adalah hope. Buatlah penutup yang memberi arah dan juga pengharapan. Ya, jadi di sini setelah pembaca itu hatinya disentuh, jangan biarkan hanya berhenti di perasaannya saja ya, tapi bahwa mereka itu untuk masuk ke dalam satu tindakan yang lebih dalam. Untuk mereka itu bisa ambil keputusan, untuk mereka itu bisa mendapatkan pengharapan baru di dalam Kristus. Jadi tetap harus masuk ke intinya ya. Bagaimana cara menuntun supaya bisa ke hope ini? Ya, yang pertama ajak pembaca untuk merenung atau merespon. Misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini, maukah Anda mempercayakan kembali hidup Anda kepada Tuhan? Ya, misalnya seperti itu. Lalu berilah ayat yang menjadi satu peneguhan atau janji Allah yang menguatkan. Lalu tutuplah dengan kalimat yang sederhana tetapi ini bisa mengarah kepada iman. Misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika dunia penuh kebisingan, biarlah kita tetap mendengar suara Tuhan yang lembut. Ya kan? Terlihat kontranya tetapi dalam. Jadi kuncinya, akhiri dengan nada yang menyalakan iman. Bukan sekedar hanya untuk menutup tulisan ya, cuma dikasih closing, bukan. Tetapi harus menjadi satu hal yang menyalakan iman. Ya, lalu yang kedua visual dan naratif. Cerita dan gambar itu lebih mudah diingat daripada pernyataan yang abstrak ya. Tuhan Yesus sendiri juga mengajar dengan perumpamaan gitu ya. Karena apa? Karena kisah ini itu bisa menggugah imajinasi dan juga membuka hati. Apalagi kalau di dunia digital ya, kekuatan cerita itu bisa disalurkan dengan banyak cara gitu ya. Dengan video, dengan caption bahkan ya, dengan renungan, dengan slide rohani maupun dengan podcast. Ya, lalu yang ketiga, prinsip interaktif dan juga dialogis. Dunia digital itu kan sebenarnya penuh pencitraan ya. Jadi keaslian itu sebenarnya sangat penting. Dan ini menjadi satu bahasa yang paling kuat di dalam pelayanan literatur Kristen. Jadi tulislah dengan penuh apa ya, dengan penuh kesungguhan gitu ya. Supaya apa? Supaya yang kita tulis ini tuh bisa menjadi satu ruang dialog, bisa menjadi satu hal yang reflektif, mengajak berdoa, dan juga memberi satu tantangan praktis yang bisa langsung dilakukan. Jadi pembaca digital ini sebenarnya tidak hanya ingin membaca ya, tetapi juga ingin terlibat. Ya, lalu yang keempat, prinsip keempat adalah autentik dan transparan. Ya. Di dalam dunia digital ini Bapak Ibu Saudara, penulis Kristen ini dituntut untuk hidup jujur, termasuk di dalam ketika dia menulis. Jadi bukan untuk tampil sempurna ya, tetapi benar-benar untuk bisa menjadi wakil Tuhan, menjadi saksi Kristus, untuk menunjukkan bagaimana kasih karunia Tuhan itu juga bekerja gitu ya, di dalam bahkan dalam kelemahan kita. Jadi tulisan yang jujur itu jauh lebih menggugah daripada tulisan yang sempurna. Tetapi ternyata maknanya dingin atau maknanya nggak ada, atau nggak bisa mengubah hidup seseorang. Ya, berikutnya tentang teknis penulisan yang menggugah.
Tulisan rohani yang menggunakan yang menggugah ya, itu bukan hanya benar secara isi, tetapi tulisan rohani itu harus mengalir dan juga menggerakkan hati pembaca. Karena itu kita harus perhatikan hal berikut Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, gunakan bahasa yang hangat dan personal. Hindari gaya bahasa yang kaku, yang menggurui, yang menggunakan kata-kata yang bersahabat dan ya, kita harus menggunakan kata-kata yang ini ya, yang bersahabat ya, yang mudah dicerna gitu ya. Jadi ketika kita itu menulis, kita itu kayak di depan kita itu ya pembaca kita gitu ya, udah langsung kayak ngomong gitu ya. Dan tulislah sesuatu yang itu memang kalau misal tulisan kita itu tujuannya untuk memberikan penguatan ya atau penghiburan ya. Seolah-olah kita itu sedang berbicara kepada pembaca di depan kita dan kita itu menghibur dia dengan kasih Tuhan. Ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua, bangun alur emosi. Di dalam menulis, pikirkan perjalanan hati pembaca. Mulailah dengan menarik perhatian, lalu masuk kepada inti pesan yang menyentuh dan tutup dengan kalimat yang memberi satu dorongan rohani. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. AI bisa mengenali wajahmu, tetapi hanya Tuhan yang mengenal hatimu. Ya, ini bisa menjadi satu ilustrasi gitu ya untuk membuat pesan rohani itu terasa dekat dengan dunia pembaca. Ya, lalu juga tulisan yang baik itu mengalir seperti percakapan ya, bukan ceramah, bukan khotbah gitu ya. Jadi untuk bisa membangun alur emosi, kita menggunakan ilustrasi dari kehidupan nyata. Ini tuh akan bisa sangat menjadi satu teknik penulisan yang membuat penulisan ini tuh menjadi menggugah hati pembaca ya. Lalu yang keempat, masukkan firman Tuhan dengan alami. Ya, jangan hanya menempelkan ayat Alkitab di akhir tulisan, tetapi biarlah firman Tuhan ini mengalir secara alami di dalam isi tulisan kita ya. Tunjukkan makna dan juga penerapannya dalam kehidupan. Jadi firman Tuhan ini tetap menjadi pusat dan tulisan kita ini hanya sebagai jembatan ya untuk membawa seseorang itu sampai kepada hati Tuhan. Ya, jadi memang ini pasti akan butuh latihan ya Bapak Ibu Saudara, tetapi setidaknya kita belajar gitu ya, teknis penulisan yang menggugah, karena nanti juga akan ada praktek Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu yang berikutnya kita juga harus mengetahui ya kesalahan umum apa gitu ya yang biasanya ada atau terjadi di dalam diri penulis Kristen. Ya, kesalahan dalam motivasi atau cara menulis ini bisa membuat pesan rohani ini kehilangan kuasanya. Kenapa gitu ya? Kadang kita bertanya juga ya, mungkinkah pesan rohani yang ditulis tuh bisa kehilangan kuasanya gitu ya? Jika ya, kenapa gitu ya? Ya pertama, karena ditulis tanpa doa, tanpa refleksi ya. Jadi banyak tulisan rohani itu kadang tampak indah secara teknisnya aja gitu ya, tetapi sebenarnya secara rohani itu kering ya, tidak lahir dari persekutuan dengan Tuhan. Tulisan yang berakar itu sebenarnya selalu berakar dalam doa dan refleksi ya. Karena doa ini kan sebenarnya menghidupkan kata-kata ya yang menjadi saluran kasih dan juga kebenaran Tuhan. Lalu kesalahan berikutnya adalah fokus pada diri sendiri, bukan pada Kristus. Penulis Kristen dipanggil bukan untuk menonjolkan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi tulisan yang benar itu seharusnya membawa pembaca itu melihat kepada Kristus, bukan kepada penulisnya. Kesalahan ketiga, meniru dunia tanpa filter. Ya, tidak salah sebenarnya Bapak Ibu Saudara kalau kita itu menggunakan gaya atau menggunakan bahasa modern gitu ya supaya bisa relevan gitu ya dengan generasi sekarang. Tetapi yang harus diingat isinya harus tetap kudus ya dan juga mencerminkan nilai kerajaan Allah. Jadi dunia ini sebenarnya boleh ya, boleh untuk menjadi konteks tetapi bukan menjadi kompas, bukan menjadi pusat, bukan menjadi yang mengarahkan ya. Karena kita itu boleh kreatif, tetapi kita juga tetap harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kesalahan yang keempat, mengorbankan kebenaran demi popularitas. Sekarang ini kan kalau kita membuat konten, kalau likes-nya banyak, terus akhirnya followernya jadi nambah, wah kita jadi ini ya, seneng gitu ya. Kita jadi mudah tergoda, bahkan untuk apa? Untuk lebih mementingkan supaya kita diterima banyak orang ya, supaya populer gitu ya. Padahal ini tuh tidak benar gitu ya. Jadi, ukuran keberhasilan tulisan rohani itu bukan pada jumlah pembacanya, melainkan pada hati yang taat dan kerinduan untuk terus memuliakan Tuhan. Ya, lalu kesalahan yang kelima,
perfeksionis berlebihan. Ya, banyak penulis Kristen itu menunda untuk berbagi. Wah, takut nanti kalau dapat feedback ini gitu ya, atau mungkin takut karena dia merasa tulisannya itu belum bagus atau belum sempurna atau belum seperti yang lainnya gitu yang menjadi standarnya gitu ya. Nah, padahal Tuhan itu lebih menghargai kesetiaan daripada kesempurnaan. Ya, di dunia digital memang konsistensi menulis dengan hati yang taat itu jauh lebih berharga daripada karya yang tidak pernah dipublikasikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk menulis di dunia digital, tetapi untuk bisa menyalakan terang Kristus di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. AI ini hanyalah alat Bapak Ibu Saudara ya, teknologi hanyalah alat. Alat yang kita pakai, alat yang Tuhan kasih. Jadi kitalah yang menentukan arah penggunaannya. Ya, tadi saya sempat bilang ya, tulisan itu kan menjadi jembatan ya. Tulisan menjadi jembatan antara kebenaran kekal dan hati manusia modern. Jadi sangat penting bagaimana penulis Kristen ini tuh melakukan tanggung jawabnya ini dengan sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan takut menggunakan teknologi. Mari gunakan teknologi, tetapi dengan apa? Dengan hikmat, dengan kasih, dan juga iman, bahwa setiap kata yang hidup dapat menjadi alat Tuhan untuk bisa membangkitkan kehidupan. Oke Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam pelajaran yang terakhir ya, pelajaran kelima, menjadi suara Allah bagi generasi digital atau AI. Ya, kita hidup pada masa ketika suara manusia ini bersaing banyak gitu ya di dunia digital ya. Bahkan sehari aja udah banyak sekali ya konten berseliweran gitu ya di media sosial kita. Bahkan entah ini mungkin per detik gitu ya orang itu mengunggah postingan gitu ya. Banyak sekali konten kayak dibanjirin gitu ya kita. Nah, namun di tengah hiruk pikuk dunia digital ini, kadang kita pernah memikirkan nggak atau kita merenungkan gitu. Apakah di tengah keramaiannya dunia digital ini atau medsos yang nggak pernah berhenti ini, pesan firman Tuhan itu apakah juga cukup banyak, seimbang gitu ya? Bisa jadi nggak Bapak Ibu Saudara ya? Bisa jadi malah dunia digital ini tuh kekurangan pesan yang membawa firman Tuhan, yang membawa pengharapan, yang membawa kebenaran sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai penulis Kristen harus belajar bagaimana menulis dengan suara Allah yang bisa menjangkau generasi digital atau AI. Ya, apa saja yang kita ini ya perlu mengerti, kita harus punya perspektif bahwa dunia digital itu adalah ladang misi baru. Jadi kita sebagai penulis Kristen itu dipanggil untuk menjadi corong Allah bagi generasi yang hidup. Generasi yang apa? Yang berpikir, yang mencari makna di dunia digital gitu ya. Jadi kita pun juga harus terus belajar Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan perlu hadir di tempat manusia berada. Kalau sekarang ya, generasi sekarang banyak di media sosial, atau banyak di WhatsApp, atau banyak dimanapun ya, bahkan di semua platform itu banyak sekali ya orang-orang yang harus kita layani. Jadi firman Tuhan itu perlu hadir di tempat-tempat ini Bapak Ibu Saudara. Di layar, di media sosial, di ruang percakapan, di mana saja yang Bapak Ibu Saudara juga ikuti ya. Mengapa penulis Kristen perlu hadir ya? Salah satunya nih ya, kota global yang tak pernah tidur. Apa maksudnya di sini? Ya, dunia digital kini menjadi kota global. Banyak orang ya, miliaran orang itu hidup di sana. Nggak cuma hidup tapi apa? Berinteraksi. Mereka saling ngobrol, mereka bahkan mencari identitas diri mereka, mencari jawaban, apapun lah, itu mereka lakukan di dunia digital ini. Di dunia digital ini juga manusia itu menyuarakan isi hati mereka. Banyak juga yang curhat gitu ya di dunia digital ya. Bahkan mereka juga punya niat gitu ya untuk membangun komunitas, untuk membentuk budaya baru bahkan ya. Jadi sudah memang ini dunia yang ini ya, apa namanya, sama kak dunia kita di dunia fisik gitu ya. Jadi memang apa sama gitu, semuanya itu ada di sana juga. Karena itu sebagai penulis Kristen ya, kita itu dipanggil untuk menerangi dan menuntun orang itu menemukan Kristus di tengah-tengah dunia digital ini, di tengah dunia yang bising dengan banyak informasi ini ya. Bahkan kadang kalau kita tidak bisa memfilter yang baik, ini juga bisa menjadi hal yang sangat merugikan diri kita juga. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita jangan membiarkan dunia maya ini dipenuhi hanya dengan
pesan-pesan yang sia-sia gitu ya. Mari kita hadirkan suara Allah di ladang digital ini, di ladang misi baru ini, supaya kita itu bisa menjadi garam dan juga terang. Ya, lalu yang kedua, Yesus hadir di ruang digital melalui kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi representasi ya, kehadiran Tuhan di dunia digital. Untuk apa? Untuk memantulkan kasih, untuk memberikan pengharapan dari Kristus gitu ya. Jadi melalui tulisan kita, Yesus ini sebenarnya ingin menjangkau hati yang mungkin selama ini tidak pernah tersentuh khotbah di mimbar ya. Bahkan banyak orang yang sedang berjuang, kita mungkin nggak tahu ya, tapi banyak sekali orang yang mungkin sedang bergumul tentang iman mereka, banyak yang bertanya tentang Kristus, banyak yang mencoba mencari kebenaran sejati, banyak yang kesepian, banyak yang kehilangan arah. Jadi sungguh-sungguh ya, kita harus menghadirkan Kristus di ruang digital melalui tulisan-tulisan yang kita buat. Mungkin ketika kita menulis, kita nggak tahu ya siapa nanti orang yang akan baca tulisan kita, atau siapa yang bisa dijangkau. Tetapi percayalah, ketika Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi penulis Kristen dan kita merespon itu dengan sungguh-sungguh, tulisan itu akan bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau orang lain. Lalu yang ketiga, tulisan sebagai alat misi digital. Setiap kata yang kita tulis Bapak Ibu Saudara ini sebenarnya menjadi benih Injil. Baik itu berupa artikel, renungan gitu ya, bahkan caption yang kelihatannya simple gitu ya atau pendek gitu ya, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Atau mungkin komentar kita yang sederhana. Tetapi kalau komentar itu memang lahir dari hati yang penuh kasih, itu juga akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikan pena ya dan juga keyboard kita ini sebagai alat Injil untuk membawa terang Kristus ke setiap ruang maya yang Anda masuki. Ya, pasti kita udah mulai memikirkan ya, saya ada di ruang maya mana saja ini gitu ya. Ini bisa menjadi satu ladang misi baru bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, berikutnya kita perlu mengetahui juga Bapak Ibu Saudara tentang tantangan dan peluang dalam dunia digital atau AI ya. Penulis Kristen harus memiliki mata iman untuk mengenali tantangan sekaligus peluang di dunia digital. Tantangannya apa saja? Ya, yang pertama, informasi berlimpah, kebenaran langka. Ya, jadi sebagai penulis Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pembawa kebenaran. Kita dipanggil untuk tidak hanya menulis dengan nada yang menghakimi, tetapi sebenarnya kita dipanggil untuk menulis dengan kasih yang tegas dan terang, yang tak dapat dipadamkan. Ya, jadi dunia digital ini yang penuh dengan suara ini ya, kita itu bisa apa? Bisa kayak menuntun orang-orang itu bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, lalu yang berikutnya, perhatian manusia itu makin pendek. Generasi digital itu hidup dalam budaya scroll cepat gitu ya. Wah, cepat sekali gitu ya. Bahkan informasinya kadang ada yang terlewat pun ya, mungkin yang penting aku dapat sesuatu yang aku mau gitu ya. Dan mereka itu membacanya singkat gitu ya, menyimaknya cepat, tapi lupanya juga cepat ya. Jadi penulis Kristen harus belajar untuk menulis secara kreatif, secara relevan, menembus hati, dan berdampak. Jadi gunakan cerita, gunakan visual, gunakan gaya bahasa yang segar, tanpa kita itu kehilangan kedalaman spiritual. Ya, untuk bisa dihidupi para pembaca. Lalu berikutnya, otoritas penulis berubah. Kenapa bisa dikatakan ini menjadi tantangan? Kalau dulu ya Bapak Ibu Saudara, menulis ini kan berarti kita itu punya otoritas gitu ya. Tetapi sekarang penulis ini tuh lebih kritis ya. Dan juga skeptis. Penulis Kristen ini dituntut untuk menjadi apa? Menjadi autentik, jujur gitu ya. Dan juga transparan. Jadi bukan cuma sekedar seperti berkhotbah lewat tulisan, tetapi otoritas ini itu harus lahir dari satu integritas, bukan cuma posisi. Jadi lebih dalam gitu ya Bapak Ibu Saudara. Integritas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, integritas kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi saksi Kristus ya di dalam pelayanan literatur Kristen ini. Ya, lalu berikutnya, tantangan terkait teknologi bisa memperhamba. Dunia digital ini memang menggoda penulis ya untuk bisa mengejar algoritma, mengejar likes yang banyak, view yang banyak, bahkan viralitas itu ya. Pengen sekali gitu ya, bahkan terkenal gitu ya. Tetapi
kita diingatkan bahwa penulis Kristen harus berhati-hati terhadap apa? Godaan ini. Ya, jadi penulis Kristen itu jangan sampai ya kita itu kehilangan arah rohani dan justru malah menjadi hamba sistem gitu ya, bukan hamba Kristus ya. Ini menjadi hal yang penting. Kita hamba Kristus, kita jangan sampai kehilangan arah rohani dan kita harus berhati-hati. Ya, lalu setelah ada tantangan nih, pastinya ada peluang Bapak Ibu Saudara ya, nggak cuma tantangannya aja. Peluangnya adalah jalur baru pelayanan. Jadi di sini ya, di balik setiap tantangan itu pasti ada tersembunyi kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan ya. Jadi sekarang pada era AI, ini memang memungkinkan firman Tuhan itu bisa menjangkau lebih banyak orang ya, bahkan lebih cepat, lebih jauh gitu ya, termasuk dalam hal menerjemahkan sekalipun ya. Banyak bahan rohani itu yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Juga di dalam pengembangannya untuk membuat konten personal dan juga menyiapkan ladang media yang interaktif gitu ya bagi para pembacanya. Jadi memang jalur pelayanannya ini sangat terbuka luas sekarang ini. Lalu yang kedua, peluang generasi digital mendambakan otentisitas. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, generasi digital itu tidak mencari kesempurnaan, tapi mereka mencari autentik gitu ya, sesuatu yang asli gitu ya. Jadi tulisan yang transparan tentang pergumulan iman, pengampunan, dan kasih Allah itu sebenarnya akan jauh lebih berbicara daripada 1000 kata yang indah tetapi tidak autentik. Ya, lalu peluang yang ketiga apa? Tulisan digital menjangkau dunia. Internet memang menjadikan tulisan kita itu bisa menjangkau lintas batas ya. Kita ada di Indonesia, kita menulis, kita post, bisa jadi tulisan kita itu bisa di-share bahkan sampai beda negara gitu ya. Orang-orang di luar sana bisa membaca tulisan kita atau bisa menikmati konten kita gitu ya. Dan ini memang satu peluang yang sangat-sangat baik gitu ya. Bisa melalui blog, bisa melalui media sosial, e-book, podcast gitu ya. Dan firman Tuhan ini akan bisa menjangkau budaya, menjangkau bahasa, bahkan menjangkau bangsa lain. Ya, jadi dengan bantuan AI pun pelayanan literatur Kristen ini bisa menjadi berskala global. Ya, lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara tentang menulis dengan hikmat pada era digital atau AI. Ya, bagaimana penulis yang pesan yang kita tulis ini itu bisa tetap relevan gitu ya. Tetap ada, tidak mudah tenggelam dalam lautan konten ya. Padahal kita sendiri tahu banyak sekali konten berseliweran gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Yang pertama, kita harus menulis dengan strategi, bukan sekedar inspirasi saja ya. Jadi bisa dikatakan inspirasi ini adalah api yang menyalakan hati penulis, tetapi strategi adalah arah yang menuntun apinya. Ya, jadi kita harus merencanakan menulis itu dengan bijak. Kita harus menerapkan ini ya, menargetkan siapa orang yang akan menjadi target kita, target tulisan kita. Lalu mereka ini ada di mana gitu? Apakah mereka ada di media sosial? Apakah mereka ada di YouTube gitu ya? Ini penting gitu ya untuk kita pikirkan. Lalu setelah kita memikirkan ini, kita juga perlu ya format seperti apa gitu yang paling efektif untuk menjangkau mereka. Nah, strategi-strategi seperti ini yang penting gitu ya supaya kita itu bisa tepat sasaran gitu untuk ketika menulis dan itu bisa sampai kepada pembaca. Lalu yang kedua, gunakan teknologi dengan bijak. Gunakan AI sebagai asisten ya, karena AI ini sangat menolong kita untuk melakukan riset, untuk ide-ide konten, bahkan untuk mengoreksi tata bahasa ya. Kita edit pun bisa dibantu sebenarnya ya. Terus juga menerjemahkan ya dalam berbagai bahasa, tetapi yang paling penting adalah biarkan tulisan kita itu tetap lahir dari persekutuan kita dengan Allah. Ya, lalu kita perlu memanfaatkan media sosial sebagai altar digital. Jadi setiap unggahan ini sebenarnya menjadi satu kesempatan ya bagi kita untuk menabur benih kebenaran. Ya, jadi memang harus dipakai media sosial kita itu dengan bijak. Ya, lalu yang berikutnya website ya atau blog. Nah, ini juga sangat berperan untuk kita jadikan ruang digital menjadi satu sumber hidup bagi yang haus akan kebenaran. Ini bisa menjadi satu jalur untuk kita share ya pengajaran yang dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, lalu yang ketiga, bangun identitas penulis yang konsisten. Konsistensi itu sebenarnya membangun kredibilitas rohani. Jadi ketika kita menulis,
terus gaya komunikasi kita, cara merespon kita, ya, itu sebenarnya mencerminkan siapa diri kita itu di dalam Kristus. Jadi mari kita membangun suara ya, membangun suara Allah. Gimana gitu? Dengan nada yang rendah hati ya. Kita tetap tegas dalam kebenaran. Meskipun disampaikannya dengan lembut, tetapi untuk kebenaran kita tidak boleh kompromi ya. Lalu tema sejalan dengan panggilan Allah, kehadiran digital yang jujur, bersih, dan memuliakan Tuhan. Jadi sebagai penulis Kristen ya, kita terus jangan asal-asalan gitu ya kalau memberi komentar gitu ya. Yang bahkan itu tidak mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus punya integritas di dalam hal ini juga. Ya. Jadi kenapa gitu ya? Karena sebenarnya kita itu tidak memberitakan diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi Kristus yang menjadi Tuhan kita itu yang kita beritakan. Ya, berikutnya pergeseran dunia ke penulisan Kristen. Ya, kita memang sebagai penulis Kristen harus memahami ya adanya perubahan media dan juga format. Kalau dahulu ya itu seringnya kan buku, majalah gitu ya. Tetapi pada era digital ini tulisan itu dalam bentuk yang bervariasi ya. Ada blog, ada e-book, ada podcast gitu ya dan lain sebagainya. Lalu berikutnya pola konsumsi pembaca. Kalau generasi sekarang itu ya, kita itu bisa katakan ya kayak snackable content gitu ya. Jadi mereka itu terbiasa dengan konten-konten yang singkat, tetapi tetap harus bermakna. Jadi penulis Kristen ya, ini harus menguasai dua gaya di dalam hal ini ya. Jadi yang pertama apa? Membuat konten pendek yang menggugah, dan yang kedua adalah membuat tulisan panjang yang mendalam. Ya, ini menjadi satu tantangan tapi menjadi satu kesempatan untuk kita juga boleh meningkatkan skill kita ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, interaktivitas dan komunitas. Pembaca tidak hanya membaca, tetapi ingin ikut berdialog, bertanya dan membagikan tulisan. Jadi sekarang memang sangat interaktif Bapak Ibu dan ini menjadi satu kesempatan yang bagus juga ya. Karena apa? Kepenulisan Kristen ini kan berubah gitu ya. Jadi kalau dulu monolog, sekarang itu menjadi satu percakapan, bahkan apa? Percakapan iman. Lalu yang keempat, perkembangan AI dan risiko spiritualitas dangkal. AI memang membantu ya untuk kita itu bisa menulis lebih cepat, tetapi di balik ini itu juga ada risikonya ya. Plagiarisme, kehilangan keunikan, dan suara pribadi penulis. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, penulis Kristen harus menjaga integritas, harus menjaga kepekaan roh dan juga kedalaman spiritual dalam setiap tulisan. Jadi kita jangan sampai malas berpikir gitu ya, atau kita cuma mengutip jawaban AI mentah-mentah ya, jangan sampai gitu ya. Itu kita nggak punya integritas kalau kita hanya ambil secara mentah-mentah terus kita share gitu ya. Itu juga sikap yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kita harus selalu cek, kita harus lakukan recheck kebenarannya dengan sumber-sumber yang terpercaya dan diolah lagi menjadi suara pribadi ya. Kita tetap harus mengolahnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, untuk perubahan zaman ini ya, kita itu sebenarnya dari menulis, kalau dulu menulis untuk publikasi, sekarang kita menulis untuk percakapan. Kalau dulu monolog rohani ya, sekarang menjadi satu kesaksian yang autentik ya, kesaksian yang jujur. Ya, kalau dulu tulisannya itu statis gitu ya, sekarang menjadi satu tulisan yang dinamis, tulisan yang apa? Berinteraksi dengan teknologi. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke menulis untuk membangun komunitas dan engagement rohani. Ya, apakah tulisan rohani itu hanya cukup berhenti di layar saja? Atau harus bergerak nih ya? Harus bergerak ke dalam hati pembaca, harus melahirkan percakapan, dan juga membangun komunitas iman. Ya, ini sangat penting. Jadi pertama, ciptakan engagement yang bermakna. Jadi tulisan yang diberkati ya, diberkati oleh Tuhan, ini tuh membuat pembaca ingin berdoa. Pembaca ini terdorong untuk membaca Alkitab, ingin hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena ini menjadi satu tanda bahwa tulisan yang kita buat ini menghasilkan buah rohani. Tandanya adalah apa? Pembacanya terdorong untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Ya, lalu yang kedua, bangun komunitas pembaca yang saling menguatkan. Tulisan yang hidup menumbuhkan rasa lapar rohani. Jadi kita perlu mengarahkan pembaca untuk bertumbuh bersama melalui komunitas. Bisa melalui komunitas WhatsApp,
Telegram ya, atau bahkan di media sosial, kita bahkan forum-forum diskusi itu juga bisa kita pakai ya untuk kita itu bisa membangun satu komunitas yang sehat ya, yang saling menguatkan. Lalu yang ketiga, tulisan yang hidup melahirkan gerakan rohani. Wah, ini sangat-sangat penting ya. Ternyata sangat berdampak gitu ya. Jadi tulisan yang kita buat itu menjadi satu alat bagi Tuhan ya, untuk kita itu bisa melahirkan satu gerakan rohani. Tuhan tuh sering memulai sesuatu yang besar itu dari tulisan yang kecil, yang ditulis dengan iman. Roh Kudus dapat menjadikan satu kalimat sederhana ya Bapak Ibu Saudara itu menjadi suara Allah yang bisa menjamah dunia, yang bisa menjangkau jiwa. Jadi kita sebagai penulis Kristen harus mengubah paradigma kita ya. Dari mengukur tulisan itu, kalau dulu mengukur berdasarkan kuantitas tulisan, sekarang kita harus berpikir ya bahwa tulisan yang kita bikin ini harus mengubah hati seseorang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya ya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bapak Ibu Saudara siap menjawab? Ini aku, utuslah aku gitu ya. Ya, jadi Tuhan sedang mencari penulis-penulis Kristen digital yang mau berkata, ini aku Tuhan, pakailah jemariku, pakailah gadgetku, pakailah apa yang Tuhan berikan di diriku gitu ya, untuk menyampaikan suara Tuhan kepada generasiku ini. Ya, ini menjadi satu panggilan Bapak Ibu Saudara ya, panggilan yang sangat penting bagi kita sebagai penulis Kristen. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita itu bisa ikut ambil bagian di dalam misi Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekian pemaparan materi ya untuk modul penulis Kristen yang bertanggung jawab ini. Bersyukur kiranya nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca lagi ya modul ini, harus ya, supaya nanti bisa mendapatkan materi detailnya. Ya, sekian kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.